Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaidan Hakim dan di sini saya bersama Pak Berlin Sunardi. Jadi di sini kami akan sedikit berbicara tentang kepemimpinan beliau. Jadi beliau ini adalah ketua takmir. Ya, Nah, ketua takmir di Masjid Al Huda itu ya udah berapa lama? dari 2019. Ya, hampir 5 tahun lebih. Nah, itu jadi langsung aja. Pak Berlin ini punya riwayat jabatan organisasi itu gimana ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Pak Berlin Sunardi. Jadi awal riwayat kepemimpinan organisasi, sebenarnya saya aktif sejak tahun 2010. 2010 itu sudah pernah menjabat sebagai ketua BKPRMI Kecamatan Gedong Tengan, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kecamatan Gedong Tengan. Itu 2010 sampai 2015, berlanjut 2015 sampai dengan 2020. Itu pertama kali jadi ketua di wilayah Gedong Tengan. Terus 2020 gabung di pimpinan ranting Muhammadiyah Notoyudan. Waktu itu saya sebagai ketua Majelis Tabligh di wilayah Notoyudan. Ada 3 masjid yang dikelola. Terus 2015 pindah ke Ngadimulyo. Itu 2015 sampai dengan 2015 sampai dengan 2020 kemarin itu juga mengaku di anggota Majelis Tabligh pimpinan ranting Muhammadiyah Tegalmulyo. Terus 2019-nya saya diamanati sebagai ketua takmir Masjid Al Huda Kampung Ngadimulyo, kampung kita. Jadi itu riwayat organisasi dan kepemimpinan yang pernah saya alami. Terus dari banyak riwayat tadi itu kira-kira kayak membentuk program-program kreatif gitu? Ya, jadi begini, pemimpin itu kan namanya pemimpin itu diamanai untuk istilahnya membina, kemudian memberikan wawasan atau memberikan hal yang baru. Maka memang perlu membuat sebuah program supaya selama kepemimpinan itu ada kegiatan, ada hal yang baru untuk dikerjakan bersama-sama. Jadi ketika ini pas di takmir aja, di takmir itu tahun 2019, pertama kali yang saya lakukan itu adalah rekrutmen atau memperbaiki kepengurusan yang sebelumnya. Jadi di awal 2019 itu yang saya lakukan untuk memperbaiki program itu, yang pertama kali saya lakukan adalah menyusun susunan kepengurusan. Jadi susunan kepengurusan yang sebelum saya itu mungkin belum banyak, tapi setelah saya masuk ketua takmir itu kita bikin susunan pengurus yang lebih banyak lagi personilnya dan lebih banyak lagi bidangnya. Nah, program-programnya cukup kita bagi 3 itu. 1 dakwah di remaja, 2 dakwah di kalangan Bapak Ibu, yang ketiga dakwah di anak-anak. Nah, dakwah di kalangan Bapak Ibu itu kegiatan kita rutinitas adalah 1 pengajian malam Jumat atau Kamis malam, rutin dilakukan setiap seminggu sekali. Kemudian backend itu untuk ibu-ibu itu ada setiap Jumat Pon. Jumat Pon itu
dari ranting Aisyah datang ke sini juga. Jadi untuk ibu-ibu, terus ibu-ibu di wilayah seluruh Tegalmulyo. Kemudian selain itu kita juga membuat istilahnya pengajian genceleng. Pengajian genceleng itu terkait dengan uang receh yang dikumpulkan oleh jamaah, kemudian disetorkan ke masjid. Nah, dalam penyetoran itu kita buat majelis, namanya majelis pengajian genceleng, yang sebulan sekali kita lakukan setiap Ahad pertama di malam hari. Jadi dari habis isya sampai jam 9 nanti jamaah datang di membawa gencelengnya, kemudian kita lakukan. Nah, genceleng itu gunanya untuk apa? Gunanya satu itu untuk mendorong kegiatan di ketakmiran. Yang kedua untuk kegiatan sosial. Contohnya misal ada jamaah yang sakit, itu kita berikan santunan. Kalau sekarang ini untuk anggota genceleng itu per orangnya 250. Di luar anggota genceleng, masyarakat biasa yang belum ke masjid, kemudian mungkin dari warga yang aktif, itu kita kasih 150. Nah, itu untuk mendorong supaya jamaah mau mendekat ke masjid atau mau ikut pengajian dulu tidak apa-apa istilahnya. Yang penting mereka mau ke masjid terlebih dahulu dengan kegiatan sosial tersebut. Dan yang ketiga, kegunaan genceleng itu untuk mendorong kegiatan dakwah di anak-anak, TPA, pembiayaan guru TPA, kemudian operasional TPA kita ambilkan dari dana genceleng. Nah, itu kegiatan yang untuk Bapak Ibu. Dan yang kedua untuk kegiatan yaitu dakwah di remaja. Nah, kita Masjidan juga sudah tahu kegiatan kita itu namanya adalah Sarasian Dakwah, yang dulu awal-awalnya kita konsep ada angkringan yang bagian dari membantu teman-teman yang bekerja belum pasti, artinya mereka sudah memiliki pendapatan yang tetap, maka kita buat angkringan yang Sarasian Dakwah untuk membantu teman-teman organisasi yang sekiranya mendukungnya waktu itu. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik, dan pengajiannya pun juga bagus. Kita ambil dari ustadz dari luar dari 2020 sampai setelah COVID itu 2021. Sekitar jalan 2 tahun kalau tidak salah, 2020 2022. Nah, itu berjalan 2 tahun, dan karena sudah mulai masuk sekolah, kemudian aktivitas teman-teman yang bekerja juga sudah biasa, maka kegiatan angkringannya itu kita liburkan, tapi untuk sarasiannya tetap kita adakan meskipun dalam pembinaan skala kecil. Kalau dulu kita ambil dari luar, tapi sekarang cukup untuk pertemuan biasa seperti tadarus, kemudian sharing permasalahan apa yang dihadapi oleh teman-teman pemuda remaja. Itu terkait dengan dakwah kita, sekaligus sebenarnya banyak kegiatan yang kita rencanakan untuk teman-teman pemuda. Salah satunya juga setiap tahun sekali kita ada rihlah ya untuk refreshing dan memperbarui kepengurusan pemuda remaja, dan juga kegiatan naik gunung, camping dan seterusnya, itu juga untuk mendekatkan teman-teman pemuda remaja supaya dekat dengan masjid. Ya, meskipun belum semuanya melaksanakan sholat lima waktu maksimal, ya tapi untuk mendukung program itu supaya mereka dekat dengan masjid, nah kita adakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan yang ketiga, dakwah di kalangan anak-anak, yaitu kita bikin TPA yang namanya TPA Huda. Itu juga sebenarnya TPA-nya sudah lama, cuman beberapa tahun yang lalu sempat berhenti, dan di tahun ini, di tahun 2023 kemarin kita kembangkan lagi, kita adakan lagi sampai sekarang. Alhamdulillah kita ngambil guru dari UMJ. Oh yang Mbak Fitri. Ada 2 orang dari UMJ, yang satu dari Basnas Kota Jogja. Itu dakwah kita dengan anak-anak, yaitu dengan kegiatan itu Mas.
apa namanya program atau apa ya yang yang dijalankan. kepemimpinan. Dari banyak program-program tadi itu kira-kira pertimbangannya apa aja? Apakah itu belajar dari organisasi kemudian diterapkan ke situ atau ada pemikiran baru ya, untuk itu? Sebenarnya itu bukan hal yang baru. Jadi sebelum saya di Al-Huda itu saya pernah juga takmir di Masjid Anugerah Ilahi di Nabawitan. Jadi sebenarnya programnya copy paste dari yang sebelumnya saya bawa ke sini karena di sana itu program itu ternyata 3 program itu berjalan dengan baik. Artinya dapat mendukung masyarakat yang awalnya awam dengan masjid, lama kelamaan meskipun prosesnya itu panjang tapi lama kelamaan mau ke masjid. Salah satu contohnya yang kegiatan kenceleng ekonomi itu di takmir yang saya di Anugerah Ilahi itu bisa mendorong orang yang awalnya jarang ke masjid jadi ke masjid. Tapi kalau di Al-Huda ini memang kayaknya perlu usaha keras lagi. Ya berusaha keras lagi supaya masyarakat tetap eksis di masjid. Meskipun ketika kita pengajian akbar itu yang datang banyak. Cuman memang untuk sholat 5 waktu ini kita harus lebih ekstra lagi. Jadi program yang selama ini kita lakukan di Al-Huda itu ada pengalaman yang sebelumnya. Memang kecuali yang remaja itu ada sarasian dakwah dan seterusnya itu murni hal yang baru yang kita lakukan. Nah itu mas. Oke. Kemudian itu kan ada banyak kayak sejak bulan yang takmir di sini atau yang itu kira-kira apa hambatan yang sering ketemu pas jadi pemimpin? Jadi hambatannya selama kepemimpinan itu memang selalu ada. Itu tidak selamanya mulus. Jadi hambatan itu memang ada. Salah satu hambatan yang kita alami itu ketidakkonsistennya pengurus. Jadi memang ada yang saat ini bisa membantu kita, tapi ketika sudah berjalan bagus, orang tersebut ternyata pindah atau punya kesibukan yang lain, sehingga terkadang menggunakan kita untuk mengelolanya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah tidak konsistennya sebuah kepengurusan itu, kemudian yang kedua yaitu kadang jamaah atau masyarakat itu juga susah untuk diajak konsisten. Artinya kadang bulan ini dia hadir, kadang bulan ini tidak. Jadi ada kesibukan yang lain. Jadi belum mengutamakan hal yang di masjid. Artinya karena mereka punya kesibukan yang lain. Nah, jadi itu yang menjadi penghambat kita untuk mengeksiskan seseorang itu ke masjid. Nah, itu hambatan kita. Sebenarnya ya bukan hambatan, cuman ya itu yang jadi masalah ketidakkonsistennya seseorang yang aktif di dalam sebuah organisasi atau masyarakat yang susah untuk kita bikin konsisten. Nah itu mungkin. Selanjutnya dari hambatan-hambatan tadi nih, kira-kira ada nggak kayak tips and tricks dalam memimpin itu dari pandangan Pak Berlin? Baik, saya kira tipsnya atau triknya kita untuk menghadapi seseorang yang memang susah untuk konsisten itu yang saya lakukan adalah bagaimana saya itu tetap memberikan contoh supaya kita istiqomah. Artinya ya karena kita yang mengadakan yang sebagai ketua, maka mau tidak mau harus konsisten. Jadi
artinya ya kita memberikan contoh kalau ketika ada kegiatan itu kita selalu hadir, kemudian selalu mengingatkan, kemudian selalu komunikasi dengan jamaah supaya kegiatan itu terus berjalan, sehingga jadi harus ada keistiqomahan dari seorang pemimpin, kemudian didukung dengan kerjasama antara pengurus. Kemudian yang ketiga, selain kerjasama, yang ketiga itu adalah bagaimana kita membuat warga atau jamaah itu tetap ikut konsisten. Salah satunya ya kadang yang kita lakukan itu adalah mengajak pengajian kenceleng itu kita keluar. Salah satu contohnya. Jadi tidak hanya di dalam masjid, tapi kadang kita keluar rekreasi sambil pengajian dan seterusnya. Triknya supaya konsisten dalam kepengurusan maupun jamaah. Kira-kira ada saran nggak ini sebagai penutup sekalian? Saran untuk pemuda yang mau memimpin. Jadi gini teman-teman semuanya, kita itu harus siap ya, karena kita itu harus siap dipimpin dan siap memimpin. Jadi kita harus siap memimpin dan siap dipimpin. Artinya suatu saat pemuda itu akan memimpin dan suatu saat dia juga akan dipimpin oleh orang lain. Jadi sarannya adalah siapkan diri kita untuk menjadi seorang pemimpin dan siapkan diri kita untuk dipimpin oleh orang lain. Nah, ketika kita memimpin, maka ketika kita memimpin, jika ada saran, kritik atau masukan dan seterusnya, jangan dibuat sebagai hambatan, tapi itu dibuat sebagai masukan yang bagus, karena itu adalah kritik yang membangun. Kecuali jika ada kritik yang menjatuhkan, tidak usah dihiraukan. Kalau ada kritik yang membangun, ada masukan yang bagus, maka kita harus menerima. Kemudian ketika kita jadi orang yang dipimpin, maka kalau ada pemimpin yang salah, jangan lupa untuk dikritik, untuk diberikan masukan, untuk diarahkan kembali. Nah, jadi itu Mas, saran kritik kita untuk teman-teman pemuda, siapkanlah diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, besok kita juga akan siap dipimpin juga. Begitu teman-teman, sekilas gambaran tentang kepemimpinan di tokoh masyarakat di kampung Al-Huda ini. Kampung Masjid Al-Huda Kampung Adi Mulia ini. Sekian diskusi dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.